Sistem leveling gila. Bab 898 hingga bab 909. Bab 898. Token identitasmu? Tanya seorang penjaga ketika menghentikan langkah Yi Tianyun dan Gu Yurong. Dari aura yang terpancar darinya, Yi Tianyun dapat merasakan bahwa penjaga itu berada pada tingkat Earth Monarch pemurnian pertama, jauh lebih kuat dibanding kultivator tingkat Raja Ilahi. Namun Yi Tianyun tahu bahwa di alam dewa, kultivator tingkat Raja Ilahi ke atas adalah hal yang sangat umum. Tanpa ragu, Yi Tianyun dan Gu Yurong segera mengeluarkan token yang mereka terima sebelumnya lalu menyerahkannya kepada penjaga itu. Ketika penjaga memeriksa token milik Yi Tianyun, wajahnya langsung berubah terkejut. "Kau bertahan selama 14 hari di dalam formasi agung," ujar penjaga itu dengan ekspresi penuh kekaguman. Reaksi semacam ini sepertinya akan sering Yi Tianyun temui, karena pencapaiannya memang benar-benar luar biasa. Itu adalah rekor tertinggi sepanjang sejarah. Untuk menghindari keraguan orang lain, Gu Yanlong juga telah menyiapkan bukti bagi Yi Tianyun berupa sebuah cakram rekaman. Di dalam cakram itu terekam dengan jelas seluruh proses Yi Tianyun berada di dalam formasi agung, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menuduhnya melakukan kecurangan. "Apakah ada masalah?" tanya Yi Tianyun dengan tenang. Ia tidak ingin membuang waktu lebih lama di sini. Ia sudah terlalu sering melihat ekspresi terkejut seperti ini. Jadi satu-satunya keinginannya hanyalah segera melanjutkan perjalanan. Bertahan lebih dari 10 hari mungkin bukan hal yang sangat langka di wilayah alam dewa lainnya. Tetapi di wilayah ilahi titah langit, Yi Tianyun adalah satu-satunya yang pernah melakukannya. Tidak ada masalah sama sekali. Silakan masuk." Sikap penjaga itu tiba-tiba berubah total. Yi Tianyun hanya menggelengkan kepala sambil menghela napas. Ia merasa aneh diperlakukan seperti ini, namun diam-diam ia juga sedikit menikmati penghormatan tersebut. Di sampingnya, Gu Yurong hanya bisa menghela napas pelan. Ia tentu berharap bisa diperlakukan sama, tetapi pencapaiannya tidak cukup istimewa untuk menarik perhatian sebesar itu. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam kota, dua orang pria tua tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Rambut keduanya berantakan, dan mata mereka memancarkan kilatan penuh kegembiraan. "Kau bocah manusia yang bertahan selama 14 hari itu, bukan? Ini sungguh luar biasa," seru salah satu pria tua dengan penuh semangat. "Benar-benar menakjubkan. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai hasil seperti itu. Aku tidak menyangka ada yang muncul di wilayah ilahi titah langit kita," timpal pria tua lainnya dengan nada tak kalah antusias. "Bocah, ikutlah denganku. Kau akan menjadi muridku," ujar pria tua pertama dengan berapi-api. "Apa yang kau bicarakan, tua bangka? Dia akan ikut denganku," balas pria tua kedua dengan kesal. "Kau tidak masuk akal. Aku jelas lebih kuat darimu," bentak pria tua pertama. "Benarkah begitu? Mau kita selesaikan sekarang juga di sini?" tantang pria tua kedua dengan nada marah. Kedua orang tua itu mulai berdebat seperti anak kecil di depan Yi Tianyun, seolah-olah masing-masing berusaha mati-matian agar Yi Tianyun memilih menjadi murid mereka. Tak pelak, keributan itu segera menarik perhatian banyak orang. Para kultivator di sekitar mulai berdatangan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Para tetua sampai berebut memperebutkan seorang manusia yang bertahan 14 hari di dalam formasi agung. "Apa benar ada orang yang bisa bertahan selama itu?" ucap seorang kultivator dengan bingung. "Itu tidak mungkin. Rekor tertinggi sebelumnya hanya 10 hari. Bagaimana mungkin ada yang bisa lebih lama dari itu?" sahut kultivator lain dengan nada ragu. Tapi para tetua sendiri yang mengatakannya. Mereka tidak mungkin berbohong, bukan? Meski begitu, aku tetap sulit percaya. Dia kan hanya manusia biasa, tambah yang lain dengan wajah mengernyit. "Bagaimana mungkin ras rendahan seperti manusia bisa bertahan selama 14 hari? Ujar seorang kultivator dengan nada penuh ketidakpercayaan. Perbincangan di antara para kultivator semakin ramai. Mereka sulit menerima kenyataan bahwa ada orang yang mampu bertahan begitu lama di dalam formasi agung yang dipenuhi energi bintang, terlebih lagi orang itu berasal dari ras manusia. Namun tidak ada alasan untuk membantah, karena kabar itu langsung keluar dari mulut para tetua sendiri. Situasi seperti ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ini pertama kalinya dua tetua sampai bertengkar hanya demi memperebutkan seorang kultivator. Bahkan 10 besar kultivator terkuat di aula inti pun belum pernah diperlakukan sedemikian istimewa. Semakin banyak orang mengamati Yi Tianyun dengan rasa penasaran. Mereka ingin tahu apa yang membuat pemuda ini begitu istimewa. Lebih dari itu, mereka ingin memahami bagaimana mungkin ia bisa bertahan begitu lama di dalam formasi. Kerumunan terus bertambah besar, semua ingin melihat Yi Tianyun dengan mata kepala sendiri. Di sisi lain,
Justru Yi Tianyun lah yang paling terkejut. Ia tidak menyangka bahwa dua orang tetua tingkat Heavenly Monarch akan memperebutkannya sampai seperti ini. Yu Yanglong, kultivasi Heavenly Monarch lapisan ketiga. Memiliki kekuatan api yang sangat keras dan ganas, mampu membakar segalanya. Kelemahan, atribut dingin ekstrim. Kekuatan tempur, 250.000 star power. Ming Yueking, kultivasi Heavenly Monarch lapisan ketiga. Memiliki atribut dingin ekstrim yang mampu membekukan apapun. Kelemahan, suhu panas ekstrim. Kekuatan tempur, 220.000 star power. Kedua tetua ini benar-benar saling berlawanan secara sifat dan kekuatan. Namun Yi Tianyun merasa sedikit heran. Basis kultivasi mereka sama, tetapi mengapa perbedaan kekuatan tempurnya begitu besar? Yi Tianyun pun memeriksa informasi mereka dengan lebih teliti. Di bagian paling bawah, ia menemukan keterangan kecil yang menjelaskan alasannya. Yu Yanglong menerobos ke tingkat Heavenly Monarch setelah mencapai Earth Monarch pemurnian ke-8. Sementara Ming Yueking hanya menerobos setelah mencapai Earth Monarch pemurnian ke-7. Perbedaan tingkat saat menerobos ternyata bisa menghasilkan jarak kekuatan sebesar ini, gumam Yi Tianyun dalam hati. Ia mulai menyadari bahwa pemahamannya tentang alam dewa masih sangat dangkal. Pengetahuan yang ia miliki dari alam fana jelas tidak sepenuhnya berlaku di sini. Sudahlah, biarkan dia sendiri yang memilih siapa yang ingin dijadikan gurunya, ujar Yu Yanglong dengan nada kesal. Baik, aku setuju. Biarkan dia menentukan masa depannya sendiri, balas Ming Yueking. Keduanya langsung menoleh ke arah Yi Tianyun bersamaan. Sekarang, pilihlah. Siapa yang ingin kau jadikan gurumu? Tanya Ming Yueking dengan serius. Para kultivator di sekitar langsung terperangah. Mereka belum pernah mendengar ada murid yang bisa memilih gurunya sendiri. Biasanya merekalah yang dipilih oleh sang tetua, bukan sebaliknya. Sementara itu, tidak ada seorang pun yang memperhatikan Gu Yurong. Bertahan 7 hari hanyalah pencapaian biasa di aula inti ini. Para tetua sama sekali tidak tertarik padanya, karena seluruh perhatian mereka telah sepenuhnya tertuju pada Yi Tianyun seorang. Bab 899. Dua kultivator Heavenly Monarch yang sangat kuat berdiri menunggu jawaban dari Yi Tianyun. Jika mereka mau, dengan satu gerakan saja mereka bisa dengan mudah menundukkannya. Namun tentu saja, kali ini mereka tidak berniat menggunakan kekerasan. Tingkat kultivasi mereka benar-benar menakutkan. Jika mereka mau, bukankah mereka bisa dengan mudah menghancurkan 3 alam? Gumam Yi Tianyun dalam hati sambil memandang kedua tetua itu dengan rasa hormat. Ia sendiri tak sabar ingin suatu hari mencapai tingkat Heavenly Monarch. Saat itu tiba, ia akan menjadi keberadaan yang mampu menekan siapapun di 3 alam, termasuk ras roh jahat. Aku punya usul yang lebih baik. Bagaimana jika kalian berdua sekaligus menjadi guruku? Bukankah itu akan lebih sempurna? Ucap Yi Tianyun dengan senyum tipis. Kedua tetua tertegun mendengar kata-katanya. Mereka saling memandang sesaat, lalu tiba-tiba tertawa. Anak ini benar-benar terlalu sombong. Hanya karena memecahkan rekor, kau pikir bisa meminta 2 guru sekaligus? Ejek seorang kultivator dari kerumunan. Dengarkan saranku, bocah. Jangan sampai menyinggung kedua tetua. Kau sudah beruntung bisa dipilih salah satu dari mereka, jangan bermimpi mendapatkan keduanya. Ujar kultivator lain dengan nada dingin. Apa yang kubilang? Ras manusia memang selalu bermasalah. Sulit sekali memahami jalan pikir mereka. Tambah yang lain dengan nada mencemooh. Namun Yi Tianyun sama sekali tidak memedulikan ejekan mereka. Ia tetap berdiri tenang dengan keyakinannya sendiri. Jika kedua tetua menolak usulnya, maka biarlah begitu. Yi Tianyun bukan orang bodoh. Ia tahu saat ini dirinya masih jauh lebih lemah dari para tetua. Tetapi ia yakin suatu hari nanti ia pasti akan melampaui mereka. Bocah, bukankah kau terlalu serakah? Sepertinya kau tidak mengerti situasi kami. Atribut kami saling bertolak belakang. Kau hanya bisa memilih satu, entah berlatih atribut api denganku atau atribut dingin dengannya. Tidak ada yang namanya mengolah api dan dingin secara bersamaan. Ujar Yu Yanglong dengan kening berkerut. Benar. Permintaanmu terlalu arogan. Orang yang serakah seperti dirimu tidak akan bisa menjadi murid yang baik. Tambah Ming Yueking dengan nada dingin. Kesan baik kedua tetua terhadap Yi Tianyun langsung merosot setelah mendengar permintaannya. Mereka mengira Yi Tianyun hanya dikuasai oleh keserakahan dan ambisi buta. Para kultivator yang menyaksikan dari kejauhan mulai tertawa sinis. Mereka merasa bahwa tidak mungkin lagi kedua tetua mau menerima Yi Tianyun sebagai murid. Jika tadi ia memilih salah satu dari mereka, paling tidak ia hanya menyinggung satu pihak saja. Namun sekarang, karena terlalu serakah, ia justru menyinggung keduanya sekaligus.
Dasar bodoh. Sekarang kau malah menyinggung kedua tetua sekaligus. Aku tidak menyangka manusia bisa sebodoh ini. Ujar seorang kultivator sambil tertawa terbahak-bahak. Benar sekali. Jelas kedua tetua tidak senang dengan jawabannya. Timpal yang lain. Di mata mereka, jawaban Yi Tianyun barusan benar-benar konyol. Para tetua pasti akan mengabaikannya setelah ini. Bahkan Gu Yurong pun menggeleng pelan. Ia merasa kasihan kepada Yi Tianyun. Baru saja ia mengagumi hasil luar biasa pemuda itu, tetapi sekarang sepertinya semua pencapaian tersebut akan sia-sia karena kesombongannya sendiri. Namun Yi Tianyun tetap tenang. Ia menatap kedua tetua lalu berkata dengan mantap, "Para tetua, aku memang mampu mengolah dua jenis api sekaligus. Dasarku tidak buruk. Itulah sebabnya aku ingin kalian berdua menjadi guruku, agar aku bisa mempelajari keduanya dengan lebih baik. Permintaanku bukan karena keserakahan, melainkan karena kebutuhan." Apa katamu? Kau bisa mengolah dua jenis api sekaligus? Api yin dan yang sangat sulit untuk hidup berdampingan. Apa kau yakin bisa menyeimbangkannya? Tanya Yu Yanglong dengan wajah penuh kebingungan. Yi Tianyun tidak menjelaskan apapun. Ia hanya mengangkat tangan kirinya perlahan, dan seketika api abadi muncul dari telapak tangannya. Suhu di sekitarnya langsung meningkat tajam. Kemudian ia mengangkat tangan kanannya, dan api yin surgawi muncul bersamaan, membuat suhu sekeliling langsung turun drastis. Satu panas membara, satu lagi sedingin es. Api abadi yang ia tampilkan adalah api tingkat surga kelas tinggi. Ia bahkan bisa menaikkan levelnya lebih jauh menggunakan poin penguasaan, namun untuk saat ini belum diperlukan. Di sisi lain, api yin surgawi juga bukan api biasa. Ia termasuk jenis api dingin ekstrim yang berlawanan mutlak dengan api abadi. Yi Tianyun biasa menggunakan api abadi untuk menempa peralatan, sedangkan api yin surgawi lebih cocok untuk proses alkimia. Setelah itu, Yi Tianyun menyatukan kedua tangannya. Kedua api tersebut saling bertemu dan berdampingan tanpa sedikit pun konflik. Tidak ada ledakan, tidak ada reaksi liar. Keduanya justru hidup berdampingan secara harmonis. Pemandangan itu benar-benar membuat semua orang terdiam. Setiap kultivator di sana tahu bahwa menyatukan dua jenis api yang bertolak belakang adalah hal yang hampir mustahil. Bagaimana mungkin api yin surgawi bisa berdampingan dengan api abadi seperti itu? Gumam Ming Yueking dengan nada tak percaya. Kedua tetua benar-benar tercengang. Mereka belum pernah melihat kultivator manapun yang mampu melakukan hal seperti ini. Menurut pemahaman mereka selama ini, dua api dengan atribut berlawanan pasti akan saling meniadakan, atau bahkan menyebabkan ledakan dahsyat. Namun apa yang diperlihatkan Yi Tianyun benar-benar mematahkan logika tersebut. Akhirnya mereka mulai memahami mengapa Yi Tianyun berani meminta keduanya menjadi guru sekaligus. Sekarang setelah aku membuktikannya, apakah aku bisa belajar di bawah bimbingan kalian berdua? Tanya Yi Tianyun sambil tersenyum. Seluruh kerumunan terdiam membisu. Ejekan dan cemoohan sebelumnya kini berubah menjadi keterkejutan. Tidak ada seorang pun yang berani berkata bahwa Yi Tianyun sedang berbohong, karena semuanya menyaksikan sendiri keajaiban itu. Tentu saja bisa. Sama sekali tidak ada masalah. Ini benar-benar keajaiban. Bagaimana caramu melakukannya? Kau mampu menguasai dua api ilahi dari alam fana sekaligus. Jika kami berdua melatihmu dengan baik, kau mungkin akan menjadi ahli pertama yang menguasai kekuatan es dan api, dua energi ekstrim sekaligus. Seru Yu Yanglong dengan penuh kegembiraan. Sikap kedua tetua langsung berubah total. Kesan kecewa mereka sebelumnya lenyap tak berbekas. Kini yang tersisa hanyalah antusiasme dan semangat membara. Mereka benar-benar tidak sabar untuk segera mengajari Yi Tianyun semua ilmu yang mereka miliki. Bab 900. Aku masih belum terlalu mengenal kedua tetua. Sekarang setelah aku menjadi murid kalian, bolehkah aku memiliki sedikit hak bicara mengenai arah kultivasiku? Aku tentu tidak ingin kultivasiku malah menurun, jadi aku ingin mendengar pendapat kalian sebelum kita melangkah lebih jauh, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Beberapa orang mungkin akan menganggap sikapnya terlalu berani, tetapi sebenarnya itu menunjukkan bahwa ia benar-benar bersemangat untuk berkultivasi. Tentu saja boleh. Kita memang belum saling mengenal dengan baik, jadi kita harus memahami satu sama lain terlebih dahulu, kata Yu Yanglong sambil mengangguk. Ia lalu menoleh kepada Ming Yueking. Tua Ming, bagaimana kalau kita mengajarnya bersama-sama? Tentu saja. Sudah lama sekali aku tidak merasa seantusias ini, jawab Ming Yueking dengan mata berbinar. Bukan hanya memecahkan rekor, dia juga memiliki kemampuan khusus yang luar biasa. Jika aku menolak kesempatan untuk mengajarinya sekarang, mungkin aku akan menyesal seumur hidup.
Jelas sekali bahwa kedua tetua itu benar-benar sangat bersemangat untuk membimbing Yi Tianyun. Hal itu memang wajar, karena Yi Tianyun bagaikan harta karun langka yang mungkin tidak akan mereka temui untuk kedua kalinya. Sementara itu, Gu Yurong masih tertegun dengan semua yang terjadi. Ia sudah cukup lama berada di dekat Yi Tianyun, tetapi sama sekali tidak pernah merasakan keberadaan dua jenis api di dalam tubuhnya. Sebelumnya ia mengira Yi Tianyun hanyalah manusia yang terlalu percaya diri. Namun kini ia akhirnya sadar bahwa anggapannya benar-benar keliru. Ini mustahil. Dua jenis api yang saling bertolak belakang? Ini pasti curang, ujar seorang kultivator dari kejauhan dengan nada kesal. Apa hebatnya itu? Dia hanya kebetulan beruntung saja. Tidak mungkin dia bisa mengembangkannya lebih jauh. Cibir kultivator lain dengan nada mengejek. Nada mereka penuh dengan rasa iri dan kebencian. Mereka berharap Yi Tianyun akan gagal di masa depan. Namun tak seorang pun berani mengucapkan kata-kata itu langsung di depan para tetua, karena tentu saja hal itu akan membuat mereka murka. Mur memberi salam kepada kedua guru, ucap Yi Tianyun dengan penuh hormat sambil tersenyum. Ia tahu bahwa ia harus menunjukkan rasa hormat untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Lagi pula, kedua tetua ini akan menjadi kunci utamanya untuk memperoleh berbagai sumber daya di tempat ini. Jadi bersikap baik kepada mereka adalah hal yang sangat penting. Dengan bantuan dua kultivator Heavenly Monarch yang begitu kuat, jalan kultivasinya tentu akan jauh lebih mudah. Meskipun ia bisa mengandalkan membunuh musuh untuk naik level, berkultivasi dengan dukungan sumber daya jelas akan jauh lebih efisien. Masalah terbesarnya saat ini adalah ia masih sangat asing dengan dunia Goddess Domain, sehingga ia perlu mempelajari semuanya perlahan-lahan. Bagus, seru kedua tetua bersamaan sambil memberi isyarat agar Yi Tianyun mengikuti mereka. Mari kita masuk ke dalam dan mulai dengan dasar kultivasimu. Api abadi dan api in surgawimu masih berada di tingkat alam fana. Tingkatan api sejati di Goddess Domain adalah api iblis. Setelah berkata demikian, Yu Yanglong membuka telapak tangannya dan memunculkan sebuah nyala api. Api itu bukan berwarna merah, melainkan putih bersih. Begitu api itu muncul, suhu di sekitarnya langsung meningkat ratusan derajat. Jika saja kultivasi orang-orang di sekitar tidak cukup tinggi, mereka mungkin sudah terbakar seketika. Api tulang putih, api tingkat rebirth kelas tinggi. Termasuk dalam 10 api iblis besar yang mampu membakar segala sesuatu menjadi abu. Efek khusus, sangat meningkatkan keberhasilan penempaan dan alkimia. Api tingkat rebirth. Di tempat ini, tingkatan tidak lagi berhenti pada tingkat surga. Di atas tingkat surga masih ada tingkat rebirth, tingkat Heavenly Dao, tingkat Heavenly God, dan tingkat Saffron. Pembagian tingkatan ini tidak hanya berlaku untuk api, tetapi juga untuk senjata dan teknik bela diri. Ini adalah apiku, ujar Ming Yueking sambil membuka telapak tangannya pula. Seketika muncul nyala api berwarna biru kehijauan. Suhu di sekeliling langsung turun drastis, hingga segala sesuatu mulai membeku. Yi Tianyun tidak tahu seberapa dingin suhu itu, tetapi ia bisa melihat embun es mulai terbentuk di mana-mana. Ketika kedua api dengan atribut berlawanan itu saling mendekat, lapisan uap air segera terbentuk di antara keduanya, sementara tanah di bawahnya mulai hangus. Semua ini masih dalam keadaan ditekan dan dikendalikan. Jika kedua tetua benar-benar melepaskan kekuatan penuh api mereka, Yi Tianyun pasti tidak akan mampu menahannya. Kultivasi Heavenly Monarch benar-benar bukan main-main. Api ketenangan dunia bawah, api tingkat rebirth kelas tinggi, termasuk dalam 10 api iblis besar dengan kekuatan membekukan segalanya menjadi kristal. Efek khusus, sangat meningkatkan keberhasilan alkimia. Kedua tetua sama-sama memiliki satu api iblis yang jauh lebih kuat dibanding api abadi dan api in surgawi milik Yi Tianyun. Namun Yi Tianyun tidak khawatir, karena ia tahu bahwa suatu hari nanti ia bisa memperkuat dan meningkatkan tingkat apinya hingga setara dengan api iblis. Aku akan mendengarkan penjelasan para guru dengan saksama, ujar Yi Tianyun penuh semangat. Orang-orang di sekitarnya tampak sedikit panik melihat kedua api mengerikan itu. Sementara itu, Gu Yurong hanya berdiri diam dengan tangan terkatup. Ia merasa seolah-olah benar-benar tersisih, karena sejak awal memang tidak ada yang memperhatikannya. Oh iya, guru, ini temanku. Aku harap kalian juga bisa mempertimbangkannya, kata Yi Tianyun sambil menarik Gu Yurong ke depan. Ia memang tidak terlalu mengenal Gu Yurong, tetapi ia tahu bahwa gadis itu tidak memandang rendah manusia. Bahkan sepertinya ia memiliki kesan yang cukup baik terhadap ras manusia. Karena itu, Yi Tianyun merasa tidak ada salahnya memberikan sedikit bantuan kepadanya. Yu Yanglong dan Ming Yueking memandang Gu Yurong sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, gadis kecil ini boleh ikut bersama kita. Dia juga bisa bergabung dengan Corp PLS.
Aku yakin dia akan memberikan hasil yang baik, ujar Yu Yanglong dengan senyum ramah. Terima kasih banyak, para tetua, kata Gu Yurong dengan penuh rasa syukur. Tujuannya datang ke sini memang untuk meningkatkan kekuatannya. Jika ia menolak kesempatan sebesar ini, ia benar-benar bodoh. Para kultivator lain hanya bisa menatap dengan rasa iri. Beberapa kultivator wanita bahkan memandang Yi Tianyun dengan penuh harapan. Mungkin mudah bagi para pria untuk menjadikannya musuh, tetapi bagi para wanita, mendekati Yi Tianyun justru bisa menjadi kesempatan besar. Jika mereka bisa berada di pihaknya, tentu keuntungan yang mereka dapatkan akan sangat besar. Bab 901. Yi Tianyun dan Gu Yurong segera memasuki aula utama dan melihat beberapa pemuda yang langsung berdiri begitu melihat kedatangan kedua tetua. Elder Yu, Elder Ming, kalian berdua tidak perlu khawatir. Para pendatang baru yang baru saja bergabung dengan Kor PLS harus segera menjalani upacara penyambutan, kata salah satu kultivator muda itu dengan nada hormat. Tingkat kultivasi mereka cukup tinggi, sebagian sudah berada di puncak Star Monarch, bahkan ada yang mencapai 1 Refinement Earth Monarch. Upacara penyambutan. Yi Tianyun bertanya dengan nada bingung. Ia memperhatikan bahwa hampir semua kultivator muda di depannya memandangnya dengan senyum mengejek. Jelas sekali mereka memandang rendah dirinya hanya karena ia berasal dari ras manusia. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, dan seperti yang ia duga, tidak ada satupun manusia di tempat ini. Meskipun jumlah kultivator di sini sangat banyak, tidak terlihat seorang pun dari ras manusia. Tidak heran jika diskriminasi terhadap manusia begitu besar, karena memang tidak ada perwakilan manusia yang bisa berdiri sejajar dengan mereka. Sebaliknya, para kultivator di sini hampir semuanya memiliki garis keturunan istimewa yang jauh lebih unggul dibandingkan garis keturunan manusia biasa. Hal itu terlihat jelas dari tingkat kultivasi mereka yang sudah sangat tinggi sejak usia muda. Ini memang kenyataan yang sulit disangkal. Ras manusia tidak bisa melahirkan keturunan dengan kultivasi tinggi secara alami. Anak manusia harus memulai kultivasi dari nol dan berkembang perlahan, berbeda dengan ras lain yang bisa langsung melahirkan kultivator kuat sejak lahir. Inilah kelemahan terbesar ras manusia. Hampir saja aku lupa tentang upacara penyambutan ini, kata Yu Yanglong sambil menggaruk rambutnya yang berantakan. Jika kalian ingin benar-benar bergabung dengan Kor PLS, kalian harus melewati upacara penyambutan terlebih dahulu. Jika hasil kalian cukup baik, maka tidak akan terjadi apa-apa dan kalian bisa langsung diterima. Jika hasilnya sangat bagus, bahkan akan ada hadiah tambahan. Tetapi jika gagal, kalian akan menerima hukuman. Jelasnya kepada Yi Tianyun dengan nada serius. Kalian juga bisa beristirahat terlebih dahulu di luar dan mengikuti upacara nanti. Tidak ada yang memaksa kalian melakukannya sekarang, tambah Yu Yanglong dengan santai. Dari mana aku harus memulai? Tanya Yi Tianyun dengan sopan. Ia sudah memperhatikan ekspresi licik di wajah banyak orang di sekitarnya. Jelas bahwa upacara penyambutan ini bukan sekadar formalitas biasa. Upacara penyambutan sebenarnya sangat sederhana. Kalian hanya perlu menuliskan nama kalian di batu prasasti itu. Hanya itu saja. Aturan ini sudah ada sejak lama di Kor PLS. Selama kalian tidak meninggalkan Heavenly Edict Divine Territory atau tidak mati, nama kalian akan tetap berada di sana, jelas Yu Yanglong. Ia kemudian menunjuk ke arah sebuah batu prasasti raksasa di samping aula. Namun, menyebutnya sebagai batu prasasti terasa kurang tepat. Lebih tepat jika disebut sebagai sebuah dinding raksasa. Yi Tianyun memandang ke arah dinding itu dan melihat setidaknya ada lebih dari 10.000 nama terukir di sana. Artinya, paling tidak ada 10.000 murid inti yang pernah bergabung dengan Kor PLS. Jumlah ini benar-benar mengejutkan. Itu berarti ribuan orang telah berhasil bertahan di dalam Great Array selama lebih dari 6 hari untuk bisa sampai ke tahap ini. Namun bagi Tianyun, angka sebesar itu bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Nian Qiu, itu adalah nama paling menonjol di bagian teratas, kata Yu Yanglong dengan nada kagum. Yi Tianyun segera mengarahkan pandangannya ke puncak dinding dan menemukan nama itu terukir sendirian di posisi tertinggi. Nian Qiu adalah pemegang rekor tertinggi dalam baptisan Goddess Domain, seorang Heaven Monarch wanita yang menjadi panutan bagi semua kultivator wanita, ujar Gu Yurong dengan mata berbinar penuh kekaguman. Jadi dia seorang wanita yang sangat kuat? Tanya Yi Tianyun sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa pemegang rekor tertinggi di tempat ini ternyata adalah seorang wanita. Adik junior, inilah upacara penyambutan kita. Caranya sangat sederhana, hanya perlu mengukir namamu di dinding itu dengan menggunakan kekuatan spiritual, ujar seorang kultivator sambil tersenyum. Aku dengar kau bertahan di dalam Great Array selama 14 hari. Itu memang luar biasa. Dengan kemampuan seperti itu, seharusnya kau bisa melampaui Nian Qiu,
Kalau sampai tidak bisa, tentu akan sangat memalukan, kata kultivator lain dengan senyum mengejek. Yi Tianyun akhirnya mengerti maksud sebenarnya dari orang-orang ini. Jelas mereka ingin mempermalukannya di depan semua orang jika ia gagal melampaui nama Nian Qiu. Namun Yi Tianyun juga tahu, meskipun ia sudah menjadi murid Yu Yanglong, para kultivator ini tetap tidak akan mudah menghormatinya. Rasa permusuhan dan kecemburuan mereka sudah terlalu dalam. Baiklah, aku tidak akan menahan diri, jawab Yi Tianyun dengan senyum tipis. Mereka ingin membuktikan bahwa Yi Tianyun hanyalah lelucon dan tidak mungkin bisa melampaui Nian Qiu. Dengan begitu, mereka bisa sedikit menghibur harga diri mereka sendiri. Cukup berbicara. Mari kita mulai upacara penyambutannya. Ingat, jika kalian mengukir nama terlalu rendah, kalian akan menerima hukuman. Tapi hukumannya tidak terlalu berat, hanya merawat kebun obat di lereng gunung selama 3 tahun. Kata Yu Yanglong sambil menggambar sebuah garis sekitar 1 meter dari dasar dinding, menandai batas minimal agar tidak terkena hukuman. Yu Yanglong sebenarnya tahu apa yang diinginkan para kultivator ini, tetapi ia tidak menghentikan mereka. Ia menganggap persaingan kecil seperti ini justru baik untuk memacu semangat. Selama tidak ada kecurangan atau campur tangan berlebihan, ia tidak akan ikut campur. Jadi begitu caranya. Ya, menarik juga, gumam Yi Tianyun sambil tersenyum. Baginya, upacara penyambutan ini sama sekali tidak sesulit yang ia bayangkan. Bab 902. Jadi, siapa yang akan maju lebih dulu? Adik junior, atau adik junior perempuan? Tanya seorang kultivator sambil menatap langsung ke arah Yi Tianyun dan Gu Yurong. Kultivator yang membimbing mereka kali ini adalah seorang pria bernama You Runjie. Ia selalu tersenyum di depan mereka berdua, tetapi sulit menebak apa yang sebenarnya ia pikirkan. Aku akan maju dulu. Gu Yurong berdiri. Selama ini ia memang lebih banyak diam, tetapi kini tidak ada alasan lagi baginya untuk hanya menjadi penonton. Tujuannya sederhana, ia ingin membuktikan dirinya sendiri dan memastikan orang-orang memperhatikannya. Ia sadar betul bahwa cahaya Yi Tianyun terlalu menyilaukan, dan mustahil baginya untuk bersaing langsung dengan pria itu. Baik, silakan kemari, adik junior. You Runjie mempersilakan Gu Yurong maju. Upacara penyambutan ini bukan hanya untuk menguji kekuatan spiritual seorang kultivator, tetapi juga untuk memperkenalkan identitas mereka kepada semua orang. Ini seperti perkenalan diri, tetapi dengan cara membuktikan kemampuan. Kekuatan spiritual pada dasarnya adalah kekuatan jiwa, yang akan menentukan potensi seorang kultivator di masa depan. Kekuatan spiritual memang bisa dilatih, tetapi merupakan hal yang paling sulit untuk dikembangkan. Karena itu, menguji kekuatan spiritual adalah cara terbaik untuk menilai nilai seorang kultivator. Gu Yurong berjalan ke depan dinding, lalu berdiri tepat di depannya dan menutup mata. Sebuah energi tak kasat mata mulai memancar dari tubuhnya, dan dinding itu pun mulai bersinar samar. Cahaya di dinding dengan cepat merayap naik melewati nama-nama yang terukir. Tetapi begitu melewati garis batas yang dibuat Yu Yanglong, kecepatannya langsung melambat secara signifikan. Itu adalah tanda bahwa tingkat kesulitannya telah meningkat. Gu Yurong mulai kesulitan membuat cahaya itu terus naik. Namun ia tetap berhasil melewati garis batas tanpa masalah. Tidak apa-apa jika harus naik perlahan, yang penting terus maju. Sedikit demi sedikit, ia merayap naik hingga 2 kali lipat dari batas minimal hukuman. Ia berhasil melewati begitu banyak nama dan mencapai hasil yang sangat baik. Semakin tinggi namanya terukir, semakin tinggi pula penilaian orang lain terhadapnya. Tetap saja, posisinya masih sangat jauh dari nama Nian Qiu. Namun ia tidak perlu membandingkan dirinya dengan Nian Qiu. Setidaknya ia sudah berhasil meninggalkan ribuan nama di bawahnya. Terlebih lagi, ia belum berhenti sepenuhnya, karena cahayanya masih perlahan terus naik. Yu Yanglong mengangguk pelan saat melihat Gu Yurong. Ia bisa melihat bahwa gadis ini masih memiliki ruang untuk berkembang. Namun tetap saja, Yu Yanglong juga menyadari bahwa Gu Yurong benar-benar sedang memaksakan dirinya. Adik junior, aku sarankan ukirlah namamu sesuai batas kemampuanmu. Jika kau terus memaksa naik, aku khawatir nanti akan sulit bagimu untuk mengukir huruf-huruf namamu, ujar You Runjie dengan nada ramah. Ia sama sekali tidak berkata apa-apa kepada Yi Tianyun, tetapi tampak cukup perhatian terhadap Gu Yurong. Dari sini, Yi Tianyun mulai merasa bahwa You Runjie mungkin tidak setulus yang terlihat. Gu Yurong tidak menjawab apapun, karena ia sepenuhnya fokus menyalurkan energinya ke dinding. Ia tidak merasa wajib mengikuti saran You Runjie dan tetap terus memaksakan diri naik. Ia ingin mengukir namanya di tempat yang lebih tinggi agar bisa mendapatkan perlakuan lebih baik di Korpa LS. Apalagi ada 2 tetua yang sedang menyaksikannya.
Yi Tianyun memandang Gu Yurong dengan penuh harap. Ia menyukai semangat kultivator yang berusaha keras demi masa depan mereka sendiri. Itu juga prinsip yang selalu ia pegang dalam hidupnya. Selama seseorang mampu membuktikan diri, maka perlakuan yang lebih baik pasti akan datang. Kekuatan spiritual Gu Yurong terus merayap naik di dinding, hingga hanya tersisa beberapa ratus nama di atasnya. Artinya, ia sudah berhasil masuk ke dalam 1000 besar. Ini jelas bukan pencapaian biasa. Ia hanya bertahan 7 hari di dalam Great Array, tetapi mampu mencapai ketinggian yang tidak bisa diraih banyak orang dalam upacara penyambutan. Sebagian besar murid Korpeles hanya mampu mengukir nama mereka di ketinggian 2 atau 3 meter, sementara Gu Yurong mampu mencapai sekitar 4 meter dengan usaha keras. Tidak ada yang menyangka bahwa ia memiliki potensi sebesar ini. Akhirnya, ia mulai mengukir namanya sendiri di dinding. Ia mengukirnya perlahan, tetapi tampaknya tidak ada masalah berarti karena ia berhasil menyelesaikannya tanpa hambatan. Namun Yi Tianyun bisa melihat bahwa proses mengukir nama ini menguras tenaga Gu Yurong jauh lebih besar. Begitu selesai mengukir namanya, Gu Yurong langsung terjatuh lemas. Ia terduduk di tanah dengan tubuh penuh keringat, seolah-olah baru saja diangkat dari dalam air. Meski demikian, kondisinya tidak terlalu buruk. Walaupun tugas ini sangat melelahkan, ia berhasil menyelesaikannya, dan hasil yang diperoleh jelas sepadan dengan semua pengorbanan itu. "Adik junior Gu, kau baik-baik saja?" tanya Yourunjie dengan nada khawatir. "Aku baik-baik saja. Kekuatan spiritualku lumayan bagus, bukan?" jawab Gu Yurong dengan nada bangga. Bahkan orang-orang di sekitarnya langsung memberikan tepuk tangan atas pencapaiannya. "Ya, hasilmu sangat bagus. Jika kau terus bekerja keras di masa depan, aku yakin kau akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi," puji Ming Yueking sambil tersenyum. "Terima kasih banyak atas pujiannya, Elder Ming," kata Gu Yurong sambil berdiri dan membungkuk hormat kepada kedua tetua. Ia tahu bahwa untuk bisa berdiri teguh di Korpeles, ia harus menunjukkan kemampuannya, dan semuanya berjalan sesuai rencananya. Setelah itu, ia kembali berjalan ke arah Yi Tianyun dan beristirahat di sudut. Ia mengangguk pelan kepada Yi Tianyun, memberi isyarat bahwa kini giliran Yi Tianyun untuk maju. Kali ini, semua mata tertuju kepada Yi Tianyun. Mereka ingin melihat bagaimana ia akan mencoba memecahkan rekor Nian Qiu. Nama Nian Qiu terukir setinggi 12 meter di dinding, bahkan 1 meter lebih tinggi dari nama tertinggi kedua. Yi Tianyun hanya tersenyum tipis, karena ia tahu bahwa dirinya bisa melakukan jauh lebih baik. Bagaimanapun juga, mengendalikan kekuatan spiritual adalah keahliannya sebagai seorang master pola ilahi tingkat pencipta. Meskipun kini gelarnya disebut sebagai God Rune Master, tetap saja, dalam hal pengendalian kekuatan spiritual, tidak ada seorang pun di ruangan ini yang bisa menandinginya. Bab 903. Yi Tianyun berpikir bahwa Nian Qiu bisa mencapai hasil yang begitu menakjubkan kemungkinan besar, karena ia sendiri merupakan seorang master rune ilahi yang sangat kuat. Sementara itu, Yi Tianyun telah mencapai puncak pencapaian rune ilahi di dunia fana dan kini telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai master rune dewa. Di domain dewa, gelar master rune dewa memang belum merupakan tingkatan tertinggi, tetapi cepat atau lambat ia yakin bisa mencapainya. Seorang master rune dewa mampu meninggalkan jejak yang sangat dalam pada dinding spiritual seperti ini. Karena itulah Yi Tianyun menduga bahwa Nian Qiu juga pastilah seorang master rune dewa. Jika bukan, akan sangat sulit baginya untuk melakukan hal semacam ini. Bahkan, kemungkinan besar ia akan gagal. Meski bukan tidak mungkin Nian Qiu memang terlahir dengan kekuatan spiritual yang luar biasa kuat, hal itu tetap terasa kurang masuk akal. Saat Yi Tianyun melangkah menuju dinding, suara perdebatan langsung terdengar dari belakangnya. "Aku berani bertaruh, dia tidak akan bisa melampaui kakak senior Nian," seru seorang kultivator dengan penuh percaya diri. "Aku juga berpikir begitu. Pernah ada seseorang yang bertahan 9 hari di Great Array sebelumnya. Banyak orang mengira dia akan bisa mendekati posisi nama kakak senior Nian, tapi menurutku itu tidak mungkin," timpal kultivator lain dengan nada yakin. "Benar. Kekuatan sejati adalah mampu mengukir nama setinggi itu," tambah yang lain lagi. Mereka semua yakin bahwa Yi Tianyun tidak mungkin bisa melampaui Nian Qiu. Karena itu mereka menatapnya dengan penuh penghinaan, menunggu saat Yi Tianyun gagal. Tidak peduli seberapa tinggi Yi Tianyun bisa mengukir namanya, selama posisinya masih berada di bawah Nian Qiu, mereka akan menertawakannya dan mempermalukannya. Setidaknya hal itu akan membuktikan bahwa bertahan selama 14 hari di Great Array bukanlah jaminan bakat bawaan yang luar biasa. Walaupun mereka tahu Yi Tianyun memang lebih kuat dari mereka, setidaknya mereka akan merasa sedikit lebih lega karena ia tetap bukan yang terkuat. "Aku tidak tahu banyak tentang kekuatan spiritualnya,"
Tapi kurasa tidak terlalu buruk. Namun tetap saja, ingin melampaui Nian Qiu jelas bukan perkara mudah. Ujar Yu Yanglong sambil tersenyum tipis. Aku setuju. Dia memang mampu mengendalikan dua jenis api dengan mudah. Jadi kekuatan spiritualnya pasti cukup baik. Masalahnya, Nian Qiu terlalu kuat. Dia benar-benar termasuk kultivator terhebat di wilayah ilahi Heavenly Edict. Tambah Ming Yueking sambil mengangguk. Kedua tetua pun berpikiran sama, bahwa Yi Tianyun kemungkinan besar tidak akan mampu melampaui Nian Qiu. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan sendiri betapa mengerikannya kemampuan wanita itu. Tentu saja Yi Tianyun mendengar semua perkataan itu, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya. Ia hanya memandang ke bagian paling atas dinding. Nama Nian Qiu terukir dengan anggun di posisi tertinggi. Hurufnya memang tidak besar, tetapi tetap terlihat jelas dari bawah. Kini, Yi Tianyun bersiap untuk mengukir tulisan yang lebih rapi dan lebih tinggi dari namanya. Yi Tianyun segera menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam dinding. Seketika, seluruh dinding mulai bergetar hebat. Kekuatan spiritualnya yang mendominasi melesat naik bagaikan sambaran petir. Dalam sekejap, energinya sudah mencapai ketinggian 5 meter, dengan mudah melampaui posisi Gu Yurong, dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Kekuatan spiritual Yi Tianyun terus meroket naik dan kini telah mencapai 8 meter. Ia memang bisa merasakan adanya perlawanan dari dinding, tetapi rasanya seperti menembus selembar kertas, sama sekali tidak sulit. Dalam waktu yang sangat singkat, ia sudah mencapai ketinggian 12 meter, sejajar dengan posisi Nian Qiu. Namun itu belum berhenti. Dengan santai, ia melewati nama Nian Qiu dan langsung mengukir namanya sendiri tepat di atasnya dengan huruf besar yang jelas, Yi Tianyun. Seluruh proses itu bahkan tidak memakan waktu 1 menit pun. Sebagai perbandingan, Gu Yurong butuh beberapa menit hanya untuk mengukir namanya di ketinggian 5 meter. Semua orang tercengang melihat betapa mudahnya Yi Tianyun mengukir namanya di atas Nian Qiu. Di mata mereka, hal ini benar-benar mustahil. Tidak ada yang pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Apakah ini berarti kemampuan Yi Tianyun bahkan lebih tinggi dari Nian Qiu? Namun tetap saja, semua itu terasa terlalu mudah baginya. Seolah memecahkan rekor bukanlah hal besar. Bahkan kedua tetua pun ikut terdiam karena terkejut. Mereka bisa melihat dengan jelas bahwa Yi Tianyun akan menjadi kultivator yang luar biasa di masa depan. Ia dengan santai melampaui Nian Qiu dan mengukir namanya dengan huruf besar yang mencolok. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah wilayah ilahi Heavenly Edict terjadi peristiwa semacam ini. Kini, semua orang mulai bertanya-tanya, apakah Yi Tianyun nantinya juga akan mampu melampaui tingkat kultivasi Nian Qiu? Jika potensinya memang lebih tinggi dari wanita itu, maka bukan tidak mungkin ia akan benar-benar mencapai hal tersebut. Dua guru, bagaimana dengan hasilku? Tanya Yi Tianyun sambil tersenyum kepada kedua tetua. Bagus? Ini bukan hanya bagus, ini luar biasa. Jawab Yu Yanglong dengan ekspresi sedikit gugup. Mereka benar-benar bersemangat untuk mengajarkan semua yang mereka tahu kepada Yi Tianyun. Karena jelas ia akan menjadi aset besar bagi wilayah ilahi Heavenly Edict di masa depan. Bahkan jika suatu hari Yi Tianyun melampaui mereka, itu bukanlah masalah sama sekali. Sementara itu, Gu Yurong merasakan campuran emosi yang rumit. Semua orang memang sudah melupakannya, tetapi untungnya ia sudah lebih dulu mengukir namanya sebelum Yi Tianyun. Jika tidak, pasti tidak ada seorang pun yang akan memperhatikannya. Yang bisa ia lakukan kini hanyalah menatap nama Yi Tianyun yang terpampang megah di posisi tertinggi, lebih besar dan lebih mencolok dibanding semua nama lainnya. Di sisi lain, wajah You Runjie tampak muram. Awalnya ia mengira Yi Tianyun akan menjadi bahan tertawaan seluruh Kor PLS, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Yi Tianyun malah mencuri perhatian dan mengejutkan seluruh murid di Kor PLS. Ia sudah memecahkan rekor dengan bertahan 14 hari di Great Array, dan sekarang ia juga memecahkan rekor nama tertinggi di dinding upacara penyambutan. Semua ini terasa terlalu mustahil untuk dipercaya, tetapi kenyataannya terpampang jelas di depan mata. Tidak ada lagi yang bisa ia bantah mengenai hal ini. Bab 904. Kini, tidak ada seorang pun yang berani mengejek Yi Tianyun lagi. Namanya telah terukir paling tinggi di dinding. Jarak antara dirinya dan yang lain benar-benar terlalu besar untuk dikejar. Mereka sebelumnya mengira Yi Tianyun tidak akan mampu melampaui Nian Qiu, tetapi ternyata baginya hal itu justru terlalu mudah. Yang lebih menakjubkan lagi, Yi Tianyun hanya memerlukan waktu sangat singkat untuk melakukannya. Semuanya terjadi begitu cepat hingga banyak orang bahkan belum benar-benar memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Bagaimana menurutmu penampilanku, kakak senior? Apakah aku melakukannya dengan baik?
Tanya Yi Tianyun sambil menatap You Runjie. Itu luar biasa, jawab You Runjie dengan suara pelan dan kaku. Ia awalnya berniat mempermalukan Yi Tianyun melalui upacara ini, tetapi justru ia sendiri yang salah perhitungan besar. Sekarang, ia benar-benar kehabisan kata-kata. Kalau begitu, apakah masih ada hal lain yang harus kulakukan? Atau kita langsung lanjut saja, Guru? Tanya Yi Tianyun sambil menoleh kembali kepada kedua tetua. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Baginya, jauh lebih baik segera berkultivasi daripada membuang waktu dengan orang-orang seperti mereka. Tidak perlu lagi, ayo kita masuk. Kedua tetua tersenyum puas dan langsung mengajak Yi Tianyun pergi. Ayo. Yi Tianyun menepuk bahu Gu Yurong, memberi isyarat agar ia ikut. Gu Yurong sedikit terkejut karena Yi Tianyun masih memedulikannya, tetapi ia segera mengikuti tanpa ragu, meninggalkan para kultivator lain yang masih berdiri terpaku. Begitu Yi Tianyun dan kedua tetua benar-benar pergi, suasana di antara para murid Kor PLS langsung berubah. Kakak senior You, bocah itu levelnya terlalu tinggi. Kalau dibiarkan, dia pasti akan menginjak-injak kita di masa depan, ujar seorang kultivator dengan nada cemas. Bagaimana mungkin bisa begitu? You Runjie mengepalkan tinjunya dengan kesal. Aku tidak percaya dia juga sekuat itu dalam pertarungan. Nanti kita cari kesempatan untuk menantangnya. Kita beri dia pelajaran agar tahu diri. Aku tidak percaya seorang manusia bisa benar-benar menjadi kultivator hebat. Benar. Kita tekan dia selama berada di Kor PLS. Sahut kultivator lain dengan nada penuh kebencian. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa ras manusia bisa cukup kuat untuk mengalahkan mereka. Terlebih lagi, mereka sama sekali tidak ingin suatu hari nanti harus berada di bawah seorang manusia. Namun bagaimanapun juga, fakta bahwa Yi Tianyun berada jauh di atas mereka sudah terpampang jelas. Karena itu mereka merasa harus mencari cara untuk menjatuhkannya secepat mungkin. Beberapa orang menunjukkan ekspresi licik dan penuh niat jahat, sementara sebagian lainnya memilih diam saja. Tidak semua orang membenci ras manusia. Ada yang bersikap netral, bahkan ada yang memiliki kesan baik terhadap manusia. Di sisi lain, kedua tetua membawa Yi Tianyun dan Gu Yurong memasuki aula utama. Mereka melewati beberapa lorong panjang dan bahkan menggunakan formasi teleportasi sebelum akhirnya tiba di Istana Agung Tetua. Tempat ini khusus dibangun untuk Yu Yanglong dan Ming Yueking sebagai kediaman sekaligus pusat aktivitas mereka. Sepanjang perjalanan, Yi Tianyun melihat banyak kultivator lain. Ada yang selevel dengan mereka, ada pula yang sudah berada di posisi diakon. Namun bukan hanya itu. Ia juga melihat banyak kultivator tingkat rendah yang bertugas membersihkan area, merawat tanaman, dan melakukan berbagai pekerjaan lainnya. Kota ini sendiri sebenarnya adalah sebuah planet utuh. Jadi wajar jika ribuan kultivator sibuk melakukan berbagai pekerjaan di dalamnya. Jadi ini Istana Agung Tetua. Apa namanya benar-benar megah, gumam Yi Tianyun saat melihat plakat besar di atas gerbang. Namun bukan itu saja yang membuatnya terkesan. Ia juga menyadari adanya formasi besar yang terus-menerus menyerap energi bintang dan menyalurkannya ke seluruh bagian istana. Karena itulah, energi bintang di dalam tempat ini terasa paling pekat dan murni. Tempat lain memang juga cukup baik, tetapi jelas tidak ada yang bisa menandingi kepadatan energi di sini. Jika dibandingkan dengan 3 alam, bahkan tempat kultivasi terbaik di sana pun tidak akan ada apa-apanya di hadapan lokasi ini. Yi Tianyun juga memperhatikan ukiran rune ilahi di dinding istana. Tingkat kerumitannya benar-benar berbeda dan jauh lebih mendalam dibanding rune ilahi yang pernah ia lihat sebelumnya. Tidak heran ras roh jahat memandang rendah rune ilahi di 3 alam, karena di mata mereka semua itu hanyalah rune tingkat dasar. Aku setidaknya harus menjadi master rune dewa tingkat 3 agar bisa mengukir rune ilahi seperti ini, gumam Yi Tianyun dalam hati. Dipimpin oleh kedua tetua, mereka memasuki bagian dalam Istana Agung Tetua. Di dalamnya terbagi menjadi 3 jalur. Satu jalur terasa sangat panas, sementara jalur lainnya terasa sangat dingin. Tanpa perlu penjelasan pun Yi Tianyun langsung tahu, jalur panas di kiri pasti menuju wilayah Yu Yanglong, sedangkan jalur dingin di kanan menuju wilayah Ming Yueking. Suhu di jalur tengah terasa normal, sehingga mereka membawa Yi Tianyun ke sana terlebih dahulu. Di dalamnya, Yi Tianyun melihat ruangan yang sangat luas dan kosong. Namun ia segera menyadari bahwa rune ilahi di tempat ini jauh lebih kuat daripada yang ada di luar. Ini adalah tempat kami biasa berlatih dan saling bertukar pelajaran. Dari waktu ke waktu, kami juga melakukan pertandingan persahabatan di sini, jelas Yu Yanglong. Jadi ini semacam arena latihan bela diri? Tanya Yi Tianyun sambil mengangguk mengerti. Jika memang begitu,
Tidak heran ruangan ini diperkuat dengan begitu banyak lapisan rune pelindung. Pertarungan antara dua kultivator tingkat Heaven Monarch tentu akan sangat mengerikan. Jika tempat ini tidak diperkuat dengan baik, seluruh Corp LS mungkin bisa hancur hanya karena duel mereka. Ya, kurang lebih seperti itu. Yu Yanglong tersenyum. Sekarang, apa yang ingin kau lakukan terlebih dahulu? Apakah kau ingin langsung mulai? Jelas terlihat bahwa Yu Yanglong sudah sangat tidak sabar untuk mengajar Yi Tianyun. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ming Yueking. Keduanya benar-benar ingin segera membimbing murid baru mereka ini. Tentu saja, Guru, kita bisa langsung mulai sekarang, jawab Yi Tianyun dengan penuh semangat. Ia tidak perlu melakukan hal lain. Ia sudah cukup beristirahat sebelumnya, dan kondisinya saat ini benar-benar prima. Itu semangat yang kami inginkan. Yu Yanglong tertawa senang, lalu menoleh ke arah Gu Yurong. Gadis kecil, kau berdirilah di samping dan perhatikan dulu. Jika kau merasakan kecocokan dengan salah satu jenis api, segera katakan pada kami dan kau bisa mencobanya juga. Anggap saja ini kesempatan untuk mengenal potensimu sendiri. Terima kasih banyak, Tetua, jawab Gu Yurong dengan gembira. Bahkan matanya hampir berkaca-kaca karena bahagia. Ia akhirnya mendapat kesempatan untuk mempelajari api khusus. Dan kini semuanya tergantung pada dirinya sendiri, apakah ia memiliki kecocokan dengan salah satu dari api tersebut. Bab 905. Yi Tianyun memandang ke arah Gu Yurong dan mengangguk kecil sebagai tanda penyemangat. Sikapnya terhadap gadis itu semata-mata karena rasa hormat. Ia melihat Gu Yurong sebagai seorang wanita yang bekerja keras demi mencapai tujuannya. Yi Tianyun bersedia membantu Gu Yurong terutama karena gadis itu tidak pernah memandang rendah dirinya hanya karena ia berasal dari ras manusia. Selain itu, Yi Tianyun juga merasa bahwa masa depan Gu Yurong masih sangat cerah. Yu Yanglong dan Ming Yueking segera memanggil Yi Tianyun untuk memulai latihan. Sekarang, apakah kau ingin merasakan api kami terlebih dahulu? Tanya Yu Yanglong dengan nada serius. Ia tahu betul bahwa Yi Tianyun harus dibimbing secara bertahap. Tidak mungkin bagi seorang kultivator untuk langsung menyerap dua jenis api sekaligus. Meskipun tampaknya Yi Tianyun sudah sangat berpengalaman dalam mengendalikan api, mereka tetap harus berhati-hati. Aku siap, Guru Yu, jawab Yi Tianyun sambil mengangguk mantap. Ia memilih untuk memulai dari ajaran Yu Yanglong terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, sejak awal ia sudah menguasai Immortal Fire, sehingga tingkat kecocokannya dengan White Flame Bonfire jelas lebih tinggi dibanding Heavenly In Fire. Baik, kalau begitu kita mulai sekarang, ujar Yu Yanglong. Ia perlahan membuka telapak tangannya, dan sebuah nyala api kecil muncul di atasnya. Ini adalah api asal dari White Flame Bonfire. Kau hanya memiliki 3 kesempatan untuk menguasainya. Jika kau gagal 3 kali, maka kau harus menunggu beberapa tahun sebelum bisa mencobanya lagi. Jelas Yu Yanglong dengan serius. Api asal adalah inti dari sebuah nyala api. Dengan menyerapnya ke dalam tubuh, seorang kultivator dapat mulai mengolah dan menguasai api tersebut. Namun proses ini sama sekali tidak mudah. Pemilik api tidak bisa begitu saja memisahkan api asalnya. Jika dipaksakan, sang pemilik bahkan bisa terbakar oleh serangan balik dari apinya sendiri. Metode ini adalah cara paling umum untuk mewariskan api kepada seorang murid. Meski begitu, tingkat kegagalannya sangat tinggi. Terlebih lagi, White Flame Bonfire bukanlah api biasa. Yu Yanglong sendiri membutuhkan usaha luar biasa sejak masa mudanya untuk mendapatkannya. Ia memang bisa memindahkan api asalnya kepada murid, tetapi tidak bisa melakukannya terlalu sering. Hal ini mirip seperti memberikan esensi darah kepada orang lain. Karena itulah Yi Tianyun hanya diberi 3 kesempatan. Jika lebih dari itu, pemulihan Yu Yanglong akan memakan waktu sangat lama. Baik, aku mengerti, Guru. Yi Tianyun mengangguk tegas. Yu Yanglong segera mengulurkan telapak tangannya dan mendorong White Flame Bonfire ke arah Yi Tianyun. Saat api itu mendekati tubuhnya, Immortal Fire yang berada di dalam diri Yi Tianyun tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Api itu langsung menyelimuti White Flame Bonfire, lalu menariknya masuk kembali ke dalam tubuh Yi Tianyun. Seketika, suara sistem bergema di benaknya. White Flame Bonfire terdeteksi. Apakah ingin menyerapnya sebagai api milik sendiri? Tanpa ragu sedikit pun, Yi Tianyun langsung menyetujuinya. Berhasil memperoleh White Flame Bonfire tingkat Heaven level lower grade. Untuk meningkatkan level dibutuhkan 3 juta Mastery Point. Proses menyerap api itu benar-benar terasa sangat mudah. Satu-satunya kekurangan hanyalah tingkat apinya yang masih terlalu rendah. Namun itu wajar. Yu Yanglong tentu tidak mungkin langsung memberikan versi terkuat dari apinya.
Ia harus menurunkannya terlebih dahulu agar Yi Tianyun bisa menyerapnya tanpa risiko terbakar hidup-hidup. Mudah sekali, gumam Yi Tianyun dalam hati. Ia sendiri juga tidak menyangka bahwa api setingkat ini bisa dikuasainya hanya dalam sekali percobaan. Dibandingkan Immortal Fire yang sudah tidak bisa berkembang lagi, White Flame Bonfire jelas memiliki potensi jauh lebih besar. Bagaimana? Apakah kau gagal? Tanya Yu Yanglong ketika melihat Yi Tianyun terdiam. Ia menghela napas pelan lalu berkata, "Jangan berkecil hati. Kegagalan adalah hal biasa. Api semacam ini memang sangat sulit dikuasai. Aku sudah mencoba mewariskannya kepada banyak murid sebelumnya, tetapi tidak ada satupun yang berhasil." Yi Tianyun tersenyum tipis. "Guru Yu, apakah yang guru maksud?" "Seperti ini." Ia membuka telapak tangannya, dan seketika White Flame Bonfire muncul di atasnya, menari dengan tenang sesuai kendalinya. Meski masih jauh lebih lemah dibanding milik Yu Yanglong, api itu jelas sudah sepenuhnya menjadi milik Yi Tianyun. "Apa? Bagaimana mungkin?" Yu Yanglong terkejut luar biasa. Ia belum pernah melihat seseorang yang mampu menyerap api tingkat ini hanya dalam satu kali percobaan. Yi Tianyun benar-benar layak disebut jenius di antara para jenius. Gu Yurong yang berdiri di samping juga tertegun tak percaya. Hari ini benar-benar penuh kejutan baginya. "Kalau begitu, sekarang giliran Guru Ming, kan? Aku ingin mencoba apakah aku juga bisa menyerap Devouring Netherworld Serenity Fire," ujar Yi Tianyun dengan santai. Kedua tetua itu akhirnya menenangkan diri. "Baik, sekarang giliranku," kata Ming Yueking. "Apiku berada pada tingkat yang sama dengan White Flame Bonfire, tetapi tekniknya sedikit lebih tinggi, sehingga tingkat kesulitannya juga lebih besar. Jika kau gagal, jangan terlalu memaksakan diri." Ia mengulurkan tangannya, dan Devouring Netherworld Serenity Fire muncul. Udara di ruangan langsung berubah dingin menusuk tulang. Meskipun berada pada tingkat yang sama, aura apinya jelas berbeda dari White Flame Bonfire. Dalam peringkat Demon Fire, White Flame Bonfire berada di urutan ke-8, sedangkan Devouring Netherworld Serenity Fire berada di urutan ke-7. Karena itulah api ini jauh lebih sulit dikuasai. Sekali lagi, suara sistem terdengar. Devouring Netherworld Serenity Fire terdeteksi. Apakah ingin menyerapnya sebagai api milik sendiri? Namun kali ini, Yi Tianyun menolak. Api itu langsung tersimpan di dalam ruang inventarisnya sebagai sebuah item. Artinya, ia bisa menyerapnya kapan saja sesuai keinginannya. Setelah beberapa saat, Yi Tianyun membuka mulut. "Kali ini aku gagal." Ia sengaja mengatakan demikian agar tidak menimbulkan kecurigaan. Jika ia berhasil lagi dengan mudah, pasti akan menimbulkan terlalu banyak pertanyaan. "Tidak apa-apa. Kau bisa mencobanya lagi nanti," hibur Ming Yueking. Bagaimanapun juga, Devouring Netherworld Serenity Fire memang lebih sulit dikuasai. Yu Yanglong yang berdiri di samping langsung mendengus. "Elder Ming, apakah maksudmu apiku jauh lebih buruk dari apimu?" Ming Yueking tersenyum sinis. "Dari yang baru saja kita lihat, bukankah itu sudah terbukti?" Yu Yanglong langsung memicingkan mata. "Bagus. Kalau begitu, kau tidak keberatan kalau kita uji api siapa yang lebih kuat, bukan?" "Silakan saja. Aku tidak takut," balas Ming Yueking sambil menggulung lengan bajunya, siap untuk bertarung. Melihat suasana mulai memanas, Yi Tianyun segera melangkah maju. "Guru-guru, ini bukan soal peringkat api. Kegagalan tadi semata-mata karena aku baru saja menyerap White Flame Bonfire. Tubuhku masih perlu waktu untuk menyesuaikan diri." Alasan yang dibuat Yi Tianyun cukup masuk akal, dan akhirnya kedua tetua itu berhenti bertengkar. Bab 906. Setelah mendengar penjelasan Yi Tianyun, kedua tetua akhirnya tidak lagi mempermasalahkan hal itu. Apa yang dikatakannya memang masuk akal. Setelah berhasil menyerap White Flame Bonfire, tentu akan jauh lebih sulit baginya untuk langsung menyerap api lain. Dengan kata lain, jika tadi ia mencoba menyerap Devouring Netherworld Serenity Fire terlebih dahulu, kemungkinan besar ia juga akan gagal menyerap White Flame Bonfire setelahnya. Alasan inilah yang membuat Yu Yanglong dan Ming Yueking berhenti berdebat. "Bagaimana kalau kau mencoba mengendalikan White Flame Bonfire terlebih dahulu? Setelah itu baru mencoba menyerap Devouring Netherworld Serenity Fire milikku," usul Ming Yueking. "Tidak perlu, guru. Aku bisa mencobanya sekarang juga. Jika kali ini masih gagal, maka aku akan menundanya untuk lain waktu," jawab Yi Tianyun sambil tersenyum. Sebenarnya ia hanya ingin memastikan apa yang akan terjadi jika ia mendapatkan Devouring Netherworld Serenity Fire kedua sementara satu sudah tersimpan di dalam inventaris sistemnya. "Baiklah," kata Ming Yueking lalu kembali mengeluarkan api asalnya.
Sekali lagi suara sistem terdengar di benak Yi Tianyun. Berhasil menyerap Devouring Netherworld Serenity Fire. Kali ini Yi Tianyun langsung menyerapnya tanpa hambatan sedikit pun. Ia kemudian mengeluarkan Devouring Netherworld Serenity Fire di telapak tangannya, memperlihatkan kepada kedua tetua bahwa ia benar-benar telah menguasainya. Jelas sekali semua orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut luar biasa. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang kultivator mampu menguasai dua jenis api ekstrim yang saling bertentangan dalam waktu hampir bersamaan. Banyak sekali kultivator yang bahkan tidak mampu menyerap satu jenis api pun seumur hidup mereka. Namun Yi Tianyun berhasil menguasai dua sekaligus. Tidak diragukan lagi, ia benar-benar jenius di atas para jenius. Tentu saja, jika Yi Tianyun langsung berhasil pada percobaan pertama menyerap Devouring Netherworld Serenity Fire, dampaknya akan jauh lebih mengejutkan. Namun ia sengaja gagal sekali sebelumnya agar tidak dianggap sebagai sosok yang terlalu tak masuk akal. Ini benar-benar menakutkan. Dua jenis api ekstrim bisa dikuasai sekaligus. Seru Yu Yanglong dengan mulut ternganga. Pemandangan di depannya begitu mengejutkan hingga ia sendiri hampir tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Cobalah keluarkan kedua api itu secara bersamaan. Apakah kau bisa melakukannya? Tanya Yu Yanglong setelah menenangkan diri. Baik, akan kucoba. Yi Tianyun mengangguk lalu mengulurkan kedua tangannya. Di satu sisi muncul White Flame Bonfire, sementara di sisi lain menyala Devouring Netherworld Serenity Fire. Kedua api itu berdampingan tanpa sedikit pun reaksi penolakan. Bagi Tianyun sendiri, hal ini sama sekali bukan sesuatu yang sulit. Ia hanya tidak ingin terlalu mencolok atau dianggap pamer. Luar biasa. Kau adalah orang pertama dalam sejarah yang mampu menguasai dua jenis api ekstrim secara bersamaan. Hal ini harus segera dilaporkan kepada penguasa wilayah. Ujar Yu Yanglong dan Ming Yueqing hampir bersamaan. Kegembiraan mereka sudah tak bisa disembunyikan lagi. Yi Tianyun benar-benar membuktikan bahwa ia layak dibina sebagai jenius super. Kita harus segera memberitahu penguasa wilayah tentang dirimu. Aku yakin beliau akan sangat senang. Tidak kusangka wilayah titah surgawi kita akhirnya mendapatkan seorang jenius super sepertimu. Kali ini, dalam perang kenaikan wilayah dewa, kita pasti bisa masuk 10 besar. Kata Ming Yueqing dengan penuh semangat. Perang kenaikan wilayah dewa? Tanya Yi Tianyun penasaran. Ia sama sekali belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Benar. Istana inti bertugas membawa kehormatan bagi wilayah titah surgawi. Namun soal itu akan kujelaskan secara rinci nanti. Masih ada waktu panjang sebelum acara tersebut digelar, jawab Ming Yueqing. Setelah itu ia mengalihkan pandangannya kepada Gu Yurong. Sekarang giliranmu, gadis kecil. Apakah kau merasakan sesuatu dari kedua api tadi? Api mana yang ingin kau coba lebih dulu? Yu Yanglong juga ikut menoleh ke arah Gu Yurong. Sejak awal mereka memang tidak melupakannya. Aku ingin mencoba menyerap Devouring Netherworld Serenity Fire, Guru. Garis keturunanku adalah Ice Dragon Bloodline yang memiliki atribut dingin. Api itu terasa paling cocok untukku, jawab Gu Yurong dengan yakin. Ice Dragon Bloodline? Kalau begitu memang sangat cocok dengan apiku, kata Ming Yueqing sambil mengamati tubuh Gu Yurong dengan seksama. Aku akan memberimu 2 kesempatan untuk mencoba menyerapnya. Tidak perlu gugup. Guru, apakah tidak apa-apa memberiku 2 kesempatan? Bukankah guru sudah mengeluarkan api asal 2 kali hari ini? Tanya Gu Yurong dengan cemas. Tidak masalah. Hari ini suasana hatiku sedang sangat baik. Aku bisa beristirahat untuk memulihkan diri nanti. Ini bukan masalah besar, jawab Ming Yueqing sambil tersenyum. Sebenarnya kedua tetua masih mengira bahwa Gu Yurong adalah wanita Yi Tianyun, sehingga mereka ingin memberinya perlakuan terbaik agar semakin dekat dengan Yi Tianyun. Lakukan saja seperti yang dikatakan guru, ujar Yi Tianyun sambil menepuk bahu Gu Yurong dengan penuh dukungan. Gu Yurong mengangguk lalu maju ke depan. Ia segera menerima Devouring Netherworld Serenity Fire yang diberikan Ming Yueqing dan mulai mencoba menyerapnya. Tubuhnya langsung memancarkan cahaya biru samar. Garis keturunan di dalam dirinya seakan hidup dan mulai bersinar. Tiba-tiba Gu Yurong melayang di udara. Api es itu berputar di sekeliling tubuhnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dibanding saat Yi Tianyun menyerapnya. Ini bukan hanya Ice Dragon Bloodline. Ia juga memiliki Ice Holy Body. Seru Ming Yueqing terkejut. Apa itu Ice Holy Body? Tanya Yi Tianyun penasaran. Ia teringat pada Si Sueyun dan bertanya-tanya apakah wanita itu juga memiliki tubuh semacam ini. Namun perhatian semua orang kembali tertuju pada Gu Yurong. Tak lama kemudian Devouring Netherworld Serenity Fire benar-benar bangkit dari tubuhnya, menyelimuti seluruh dirinya dan membuat suhu ruangan turun drastis. Ia berhasil menyerap api itu pada percobaan pertama.
Melihat kejadian itu, Yu Yanglong dan Ming Yueking semakin tidak percaya. Hari ini benar-benar hari keberuntungan besar. Satu orang mampu menguasai dua api ekstrim sekaligus, dan satu orang lagi langsung berhasil menyerapnya dalam sekali percobaan. Kata mereka berdua hampir bersamaan. Aku memiliki Ice Holy Body, gumam Gu Yurong dengan heran. Ia sendiri tidak tahu apa arti tubuh tersebut, namun jelas bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Selamat, ujar Yi Tianyun sambil tersenyum lebar. Terima kasih banyak. Tanpamu aku tidak mungkin mendapatkan kesempatan ini, jawab Gu Yurong dengan mata berkaca-kaca. Tidak, ini semua karena usahamu sendiri. Aku sama sekali tidak melakukan apa-apa, balas Yi Tianyun dengan santai. Bocah, berhentilah menggoda di depan kami. Sela Ming Yueking tiba-tiba. Yi Tianyun langsung terkejut. Guru, kalian salah paham. Aku dan dia hanya kenalan biasa. Ia sama sekali bukan wanitaku, katanya dengan wajah tak berdaya. Kalian tidak bersama? Tanya Yu Yanglong dengan ekspresi bingung. Bab 907. Yi Tianyun sedikit merasa canggung karena kesalahpahaman mereka, tetapi melihat Gu Yurong sendiri tidak terlalu memikirkannya, ia pun memilih untuk mengabaikannya saja. Gu Yurong mengusap air matanya lalu terdiam, tampak bingung harus berkata apa menghadapi situasi ini. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, apakah kau bersedia menjadi muridku? Tanya Ming Yueking, berusaha mencairkan suasana. Aku bersedia, terima kasih banyak, guru, jawab Gu Yurong tanpa ragu sedikit pun. Ia benar-benar bersemangat bisa langsung menjadi murid seorang tetua kuat begitu memasuki istana inti. Ia tahu bahwa dirinya jauh lebih beruntung dibanding banyak kultivator lain yang harus berjuang keras lebih dulu untuk membuktikan diri sebelum bisa diterima sebagai murid para tetua. Meskipun Ming Yueking bukan tetua terkuat di wilayah titah surgawi, posisinya jelas termasuk di jajaran teratas. Bagus. Ming Yueking tersenyum lebar. Ia kemudian mengeluarkan sebuah harta dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Gu Yurong. Itu adalah senjata ilahi tingkat tinggi. Namun tidak hanya itu, ia juga mengeluarkan benda lain. Ini hadiah pertemuan dariku, sebuah token seni rahasia, ujar Ming Yueking sambil tersenyum. Elder Ming, kau sudah menerima dia sebagai muridmu, jadi Tianyun seharusnya menjadi muridku, bukan? Satu orang untuk masing-masing dari kita, kata Yu Yanglong sambil menyeringai. Diam kau. Dia menguasai kedua jenis api, jadi jelas dia bukan hanya milikmu saja, balas Ming Yueking dengan kesal. Setelah itu Ming Yueking kembali mengeluarkan satu token seni rahasia lagi dan sebuah senjata ilahi tingkat tinggi, lalu menyerahkannya kepada Yi Tianyun. Ini hadiah dariku sebagai gurumu. Awalnya aku ingin memberimu senjata tingkat reinkarnasi, tetapi untuk saat ini yang ini lebih cocok untukmu. Lebih baik kau mencari sendiri senjata yang paling sesuai dengan dirimu nanti, kata Ming Yueking dengan antusias. Benar, sebagai gurumu, ini adalah bentuk perhatian kami, tambah Yu Yanglong. Yu Yanglong tentu tidak mau kalah. Ia juga memberikan token seni rahasia dan sebuah senjata ilahi tingkat tinggi kepada Yi Tianyun. Yi Tianyun menerima semua itu dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun hadiahnya bukan senjata tingkat reinkarnasi, tetap saja nilainya sangat besar. Dengan demikian, kini Yi Tianyun memiliki 3 token seni rahasia. Gu Yurong memandang Yi Tianyun dengan rasa iri. Ia hanya menerima 1 hadiah, sementara Yi Tianyun mendapatkan 2 sekaligus. Namun ia sama sekali tidak merasa itu tidak adil. Ia sadar sepenuhnya bahwa semua yang ia peroleh hari ini juga berkat Yi Tianyun. Jika ia menceritakan semua ini kepada keluarganya, mereka pasti akan sangat gembira. Sekarang kau memiliki 2 token seni rahasia. Nanti kau bisa menggunakannya untuk memilih teknik yang paling cocok untukmu. Kami berharap kau memilih seni rahasia yang benar-benar sesuai dengan jalan kultivasimu, ujar Yu Yanglong sambil tersenyum. Untuk saat ini, kalian bisa beristirahat dulu. Seseorang akan menyiapkan kamar untuk kalian, jadi tunggu saja sebentar. Setelah mengatakan itu, Yu Yanglong dan Ming Yueking segera pergi. Kemungkinan besar mereka hendak melaporkan tentang Yi Tianyun dan Gu Yurong kepada penguasa wilayah. Kini hanya tersisa Yi Tianyun dan Gu Yurong di aula. Kakak senior Yi, terima kasih banyak atas bantuanmu. Jika bukan karena dirimu, aku tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini. Kebaikanmu akan selalu kuingat. Jika di masa depan kau membutuhkan bantuanku, aku pasti akan melakukan apapun yang aku mampu, ujar Gu Yurong dengan tulus. Nada suaranya penuh rasa terima kasih dan keteguhan. Tidak perlu berlebihan. Untuk saat ini, lebih baik kita beristirahat dan mulai membiasakan diri dengan api yang baru kita dapatkan, jawab Yi Tianyun sambil tersenyum. Ia benar-benar tidak merasa telah melakukan sesuatu yang besar.
Baginya, semua yang dicapai Gu Yurong adalah hasil kemampuannya sendiri. Memang ia memberi kesempatan, tetapi jika Gu Yurong sendiri tidak mampu, maka kesempatan itu pun tidak akan berarti apa-apa. Tak lama kemudian, beberapa penjaga datang dan membawa mereka ke kamar masing-masing. Kamar yang disiapkan untuk mereka berada di dalam istana agung para tetua, yang berarti mereka tinggal di tempat yang sama dengan para tetua. Perlakuan ini jelas jauh lebih baik dibanding murid inti biasa di luar sana. Tempat ini benar-benar luar biasa. Pantas saja orang-orang di luar tadi memandangku dengan aneh. Gumam Yi Tianyun saat memasuki kamarnya. Di belakang kamarnya terdapat halaman kecil pribadi. Pepohonan di sana bukan pohon biasa, melainkan pohon roh tingkat 6 yang mampu menghasilkan energi bintang yang sangat padat. Yi Tianyun belum pernah melihat begitu banyak pohon roh tumbuh berdekatan seperti ini. Di 3 alam, biasanya satu pohon roh saja sudah dianggap sangat langka. Selain itu, ia juga melihat banyak rumput roh tingkat 7 tumbuh subur di berbagai sudut halaman. Tempat ini jelas sangat cocok bagi siapapun yang ingin berkultivasi dengan efisien. Tidak diragukan lagi, wilayah dewa menawarkan sumber daya yang jauh lebih baik dibanding dunia fana. Namun sayangnya, bagi Tianyun, semua pohon roh ini sudah tidak terlalu berguna. Tingkat kultivasinya sekarang sudah terlalu tinggi, sehingga energi yang bisa diperolehnya dari pohon-pohon itu hampir tidak memberikan pengalaman yang berarti. Alih-alih langsung berkultivasi, Yi Tianyun memilih membuka hadiah lotrenya terlebih dahulu. Ia belum sempat menggunakan kesempatan undian yang dimilikinya sampai sekarang, dan inilah waktu yang tepat. Mulai undian lotre. Begitu perintah diberikan, roda lotre langsung muncul di hadapannya. Ia segera mengaktifkan aura keberuntungan lalu memutar lotre itu. Hasil pertama berhenti pada kategori barang konsumsi. Yi Tianyun tidak terlalu kecewa. Biasanya barang konsumsi yang ia dapatkan juga cukup berguna. Sebuah kotak kayu muncul. Ia segera membukanya dan menemukan batu dewa teleportasi di dalamnya. Lumayan, ini barang yang sangat berguna, gumamnya sambil tersenyum. Ia kemudian memutar lotre untuk kedua kalinya. Namun kali ini jarum kembali berhenti di kategori yang sama, barang konsumsi. Kenapa aku bisa dapat barang konsumsi 2 kali berturut-turut? Keluh Yi Tianyun sedikit kesal. Ia membuka kotak kedua, dan kali ini yang muncul adalah kartu pengalaman 100 kali lipat. Baiklah, yang ini juga tidak buruk, katanya sambil mengangkat bahu. Ia sadar bahwa lotre biasa memang tidak terlalu banyak memberi kejutan. Yang benar-benar penting sekarang adalah lotre khusus wilayah dewa. Bab 908. Sekarang waktunya menggunakan lotre wilayah dewa. Gumam Yi Tianyun sambil langsung memakai tiket lotre yang dimilikinya. Bentuk lotre ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan lotre sebelumnya. Memang sedikit aneh, tetapi itu bukan hal penting. Yang terpenting adalah hadiah yang bisa didapatkan darinya. Lotre khusus wilayah dewa ini memiliki kemungkinan memberikan peralatan atau seni bela diri tingkat reinkarnasi. Berikan aku sesuatu yang bagus, seru Yi Tianyun sambil memutar roda lotre tanpa ragu. Ia benar-benar berharap tidak mendapatkan barang konsumsi lagi. Yang paling ia inginkan saat ini adalah kemampuan ilahi baru. Itulah hal yang paling berguna baginya di tahap awal memasuki wilayah dewa. Sudah lama sekali Yi Tianyun tidak merasa segugup ini. Seolah mendengar harapannya, jarum lotre akhirnya berhenti tepat pada bagian kemampuan ilahi. Bagus sekali. Yi Tianyun berseru dengan penuh semangat. Keberuntungannya kali ini benar-benar tidak mengecewakan. Sebuah kotak hadiah pun jatuh dari roda lotre, dan ia segera membukanya. Berbeda dengan kotak kayu yang biasa ia dapatkan, kali ini yang muncul adalah kotak kristal. Namun bentuk kotak tidaklah penting, karena kotak itu akan menghilang begitu dibuka. Aku penasaran kemampuan apa yang akan kudapatkan, katanya sambil membuka kotak tersebut. Ding! Selamat, Anda mendapatkan kemampuan ilahi, siluman menghilang. Apa? Kemampuan siluman? Yi Tianyun tertegun. Ia merasa kemampuan ini terdengar sangat familiar. Setelah memeriksa panel statusnya, ia baru sadar bahwa sebelumnya ia memang sudah memiliki kemampuan serupa. Hanya saja, yang kali ini tingkatnya jauh lebih tinggi. Kemampuan ilahi siluman menghilang, sepenuhnya menyembunyikan keberadaan pengguna dari pandangan siapapun. Bertahan selama 30 menit dengan waktu jeda 30 menit. Dijamin tidak akan terdeteksi oleh siapapun di bawah tingkat penguasa langit lapis kelima. Kemampuan lamanya langsung digantikan oleh versi baru ini. Dengan kata lain, selama ia mengaktifkan kemampuan ini, tidak akan ada seorang pun di bawah penguasa langit lapis kelima yang mampu merasakan keberadaannya. Secara keseluruhan, ini bukanlah kerugian. Hanya saja, hasil ini tetap membuatnya sedikit kecewa.
Sepertinya aku masih bisa mendapatkan kemampuan yang sama seperti sebelumnya. Kukira lotre wilayah dewa selalu memberikan sesuatu yang baru. Keluh Yi Tianyun sambil menggelengkan kepala. Rasa antusiasnya seolah disiram air dingin. Meski begitu, ia tidak putus asa. Ia hanya perlu menunggu tiket berikutnya untuk mencoba lagi. Setelah itu, Yi Tianyun mulai merapikan inventarisnya. Ia menjual berbagai barang yang sudah tidak diperlukan, seperti seni bela diri lama, senjata, peralatan, serta benda-benda lain yang sudah tidak berguna lagi baginya. Semua barang di bawah tingkat senjata ilahi hampir tidak memiliki nilai di wilayah dewa, sehingga lebih baik dijual saja. Hampir waktunya pergi ke istana seni rahasia untuk menukar apa yang kubutuhkan, gumamnya setelah selesai mengatur semuanya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai memahami situasi di wilayah dewa. Ia sempat bertanya kepada para penjaga yang berjaga di luar kediamannya, dan dari mereka ia mendapatkan banyak informasi penting mengenai kondisi di sini. Setelah merasa cukup paham, Yi Tianyun segera menuju ke istana seni rahasia menggunakan susunan teleportasi yang berada dekat tempat tinggalnya. Karena ia adalah murid inti dari dua tetua besar, ia tidak perlu membayar biaya apapun untuk menggunakan susunan teleportasi di dalam wilayah titah surgawi. Begitu tiba di istana seni rahasia, Yi Tianyun terkejut. Tempat ini sama sekali bukan sekadar aula atau istana biasa, melainkan sebuah planet tersendiri. Bangunan raksasa ini dipenuhi oleh arus keluar masuk para kultivator yang sangat ramai. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah fakta bahwa tidak ada seorang pun di sini yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari Raja Bintang. Ia segera menyadari bahwa untuk bisa mendapatkan token seni rahasia, seseorang setidaknya harus mencapai tingkat Raja Bintang terlebih dahulu. Yi Tianyun juga memperhatikan bahwa sebenarnya ada beberapa cara untuk menukar hadiah di tempat ini. Selain menggunakan token seni rahasia, seseorang juga bisa menukar dengan poin kontribusi. Mata uang resmi di wilayah dewa adalah batu bintang, sejenis batu energi yang mirip dengan batu roh. Bedanya, batu roh mengandung energi roh, sementara batu bintang mengandung energi bintang yang jauh lebih murni dan kuat, cocok untuk kultivasi maupun penempaan senjata. Memang, hadiah juga bisa ditukar menggunakan batu bintang, tetapi metode ini sangat tidak efisien karena harganya sangat mahal. Kebanyakan kultivator lebih memilih menukar dengan poin kontribusi karena jauh lebih hemat. Token seni rahasia adalah metode paling istimewa, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Biasanya token seperti itu hanya diberikan sebagai penghargaan khusus dari para tetua atau tokoh penting. Yi Tianyun kemudian memasuki aula terluar yang terbagi menjadi banyak area. Area senjata, area seni bela diri, area baju zirah, area pil obat, area tanaman roh, dan sebagainya. Setiap area memiliki tingkatan barang yang berbeda. Di aula terluar ini, barang terendah yang tersedia adalah seni bela diri tingkat langit dan senjata ilahi biasa. Semakin ke dalam, tingkat barang yang tersedia pun semakin tinggi. Setiap benda memiliki harga yang jelas, baik dalam bentuk batu bintang maupun poin kontribusi. Namun token seni rahasia tidak dihitung berdasarkan harga, karena fungsinya memang berbeda. Banyak orang terlihat sibuk menukar poin kontribusi atau token mereka di aula terluar. Tetapi Tianyun tidak tertarik dengan barang-barang di sana. Ia langsung melangkah lebih dalam. Tak lama kemudian, ia tiba di area yang menjual seni bela diri dan senjata tingkat reinkarnasi. Namun setelah melihat harga-harganya, Yi Tianyun hanya bisa menghela napas. Sebagai contoh, satu senjata tingkat reinkarnasi saja membutuhkan 20 token seni rahasia. Sementara saat ini, Yi Tianyun hanya memiliki 4 token. Jelas ia belum mampu menukarnya sekarang. Dari sini ia akhirnya mengerti maksud Yu Yanglong menyuruhnya datang ke istana seni rahasia. Tempat ini memberinya gambaran jelas tentang tujuan kultivasi berikutnya. Setidaknya sekarang Yi Tianyun tahu langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Bab 909. Yi Tianyun kini mulai memahami cara kerja istana seni rahasia. Setiap area memiliki 3 pilihan. Misalnya, di aula terluar terdapat pilihan tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Masing-masing pilihan memiliki harga yang berbeda. Area tingkat rendah di aula terluar membutuhkan 1 token seni rahasia, atau 100 poin kontribusi. Area tingkat menengah membutuhkan 2 token seni rahasia, atau 200 poin kontribusi. Sedangkan area tingkat tinggi membutuhkan 3 token seni rahasia, atau 300 poin kontribusi. Semakin dalam ia masuk ke dalam aula, harganya pun semakin mahal. 100 poin kontribusi mungkin terdengar tidak banyak, tetapi kenyataannya sangat sulit untuk mendapatkannya. Untuk memperoleh 100 poin kontribusi, seorang kultivator harus menyelesaikan sekitar 50 misi sulit. Kebanyakan misi hanya memberikan 1 atau 2 poin kontribusi saja,
sehingga mengumpulkan 100 poin dengan cepat hampir mustahil. Memang ada misi tingkat tinggi yang memberikan poin lebih besar, tetapi tentu saja tingkat kesulitannya jauh lebih berbahaya. Jika seorang kultivator tidak cukup kuat atau ceroboh, mereka bahkan bisa kehilangan nyawa saat menjalankan misi. Wilayah titah surgawi tentu tidak bisa bertanggung jawab apabila ada kultivator yang tewas dalam misi. Itu adalah pilihan mereka sendiri. Memang sangat disayangkan kehilangan seorang kultivator berbakat, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Sekarang, jika Yi Tianyun ingin menukar barang atau seni bela diri tingkat reinkarnasi, ia membutuhkan 20 token seni rahasia atau setara dengan 2000 poin kontribusi. Hanya sedikit orang yang benar-benar mampu mengumpulkan sebanyak itu. Biasanya hanya para tetua atau kultivator tingkat tinggi saja yang sanggup melakukannya. Karena itulah, kebanyakan kultivator memilih area tingkat rendah. Ribuan orang datang ke aula terluar untuk menukar poin kontribusi mereka. Area tingkat menengah jauh lebih sepi, sedangkan area tingkat tinggi hampir tidak ada pengunjung sama sekali. Sebenarnya ada kesempatan untuk mendapatkan harta tingkat reinkarnasi rendah hanya dengan menggunakan token seni rahasia, tetapi keberhasilannya tidak pasti. Prosesnya lebih mirip sebuah ujian bagi para kultivator. Ini memang sudah dirancang seperti itu. Wilayah titah surgawi tidak mungkin membagikan harta tingkat reinkarnasi begitu saja tanpa syarat. Sial, aku gagal lagi. Ini sudah percobaan ke-8ku, tapi masih saja tidak berhasil. Teriak seorang kultivator dengan kesal setelah bangkit dari meditasinya. Kau baru 8 kali? Aku sudah lebih dari 16 kali mencoba dan belum pernah berhasil sekalipun. Sepertinya lebih baik aku menukarnya dengan senjata tingkat rendah saja. Sahut kultivator lain dengan wajah putus asa. Keduanya tampak sangat frustrasi karena sudah menghabiskan banyak token seni rahasia. Namun Yi Tianyun justru tersenyum melihat pemandangan itu. Baginya, sistem seperti ini justru cukup menarik. Wilayah titah surgawi bukanlah pihak yang bodoh. Ini adalah cara mereka untuk mendaur ulang token dan memastikan bahwa harta tingkat reinkarnasi tidak jatuh ke tangan orang yang tidak layak. Selain itu, ujian tersebut juga menjadi alat untuk menguji kemampuan para kultivator. Untuk harta tingkat reinkarnasi menengah, harganya bahkan lebih gila lagi. Dibutuhkan 50 token seni rahasia atau 5000 poin kontribusi. Namun jika mengambil jalur ujian, seorang kultivator hanya perlu menggunakan 2 token seni rahasia saja. Ini memang terdengar mengerikan, tetapi tetap menjadi kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Tidak ada yang tahu kapan seseorang bisa lulus ujian itu. Bisa jadi percobaan berikutnya langsung berhasil, atau mungkin baru berhasil setelah puluhan kali mencoba. Karena itulah semua orang terus berusaha tanpa henti. Tidak heran ketua timku berkata bahwa semuanya bergantung pada kemampuanku sendiri. Gumam Yi Tianyun sambil menggelengkan kepala. Token seni rahasia memang bisa ditukar di tempat ini tanpa batas. Dengan kata lain, token tersebut benar-benar barang yang sangat berharga. Bahkan para tetua pun menganggapnya demikian. 2 tetua telah memberinya 2 token seni rahasia, agar ia bisa mencoba ujian tingkat rendah 2 kali. Mendapatkan harta tingkat reinkarnasi rendah sejak awal sudah merupakan keuntungan besar. Namun ada satu aturan penting. Begitu seseorang lulus ujian pada suatu tingkat, ia tidak diperbolehkan mengikuti ujian yang sama lagi. Wilayah titah surgawi tentu tidak memiliki sumber daya tanpa batas. Jika orang yang sudah pernah lulus diizinkan mencoba lagi, mereka akan terlalu mudah mengulang keberhasilan. Karena itu, setiap kultivator hanya diberi 1 kesempatan lulus untuk tiap tingkat. Yi Tianyun berjalan santai di sekitar aula dan akhirnya menuju ke area ketiga. Ia tidak memilih tingkat dasar, juga tidak memilih tingkat menengah. Ia langsung memilih tingkat kesulitan tinggi. Saat ini ia memiliki 3 token seni rahasia, sehingga memenuhi syarat untuk mencoba ujian tingkat tinggi. Baginya, lulus atau gagal bukan masalah. Yang penting ia bisa mengetahui sejauh mana kemampuannya. Keputusannya ini bukan untuk pamer, melainkan untuk menguji batas dirinya sendiri. Lagi pula, ujian ini tidak sepenuhnya didasarkan pada tingkat kultivasi, melainkan pada rentang kualitas barang yang diuji. Meski begitu, jelas bahwa ia adalah orang dengan tingkat kultivasi terendah di tempat itu. Hampir semua orang di sekitarnya berada di tingkat Raja Bumi. Apa yang kau lakukan di sini, manusia? Tanya seorang kultivator begitu melihat Yi Tianyun memasuki area ujian tingkat tinggi. Ada sekitar belasan orang di sana, dan tidak satu pun dari mereka berasal dari ras manusia. Bukan berarti tidak ada manusia di wilayah titah surgawi, hanya saja kebanyakan memilih area ujian tingkat dasar. Aku datang untuk mengikuti ujian. Apa ada masalah? Jawab Yi Tianyun dengan nada datar.
Semua orang di area ujian tingkat tinggi langsung menoleh kepadanya dan tertawa terbahak-bahak seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu. Kau masih berada di tingkat Raja Bintang Lapis ke-8. Tapi berani datang ke ujian tingkat tinggi? Ini benar-benar contoh kebodohan yang nyata. Ejek seorang kultivator. Jangan membuat keputusan bodoh, kawan. Kembali saja ke ujian tingkat dasar. Jangan sia-siakan token seni rahasiamu di sini. Nasihat kultivator lain, meski nada suaranya penuh cemoohan. Biarkan saja dia ikut. Nanti dia akan menghabiskan semua tokennya dan menangis sendiri pada akhirnya. Lagi pula, mengumpulkan 300 poin kontribusi bukan hal mudah. Tambah yang lain sambil tersenyum sinis. Semua orang memandang Yi Tianyun seperti sedang melihat orang tolol. Mereka jelas merasa terhibur membayangkan dirinya akan gagal. Apakah pilihanku benar-benar mengganggu kalian? Kata Yi Tianyun sambil mengangkat bahu. Ia memilih untuk mengabaikan semua ejekan itu. Mendengarkan orang-orang yang mendiskriminasi ras manusia tidak akan membawa manfaat apapun baginya. Bersambung.